Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Al-Bani Idris dari Ormas KNPKI, yaitu Gerakan Penjagaan Korupsi, Gerakan Nasional Penjagaan Korupsi Republik Indonesia. Audio Jungle. Yang terhormat Bapak-Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, tamu undangan, terima kasih Bapak yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami akan mengenalkan diri, nama sama dengan Pak Kasat Dimas, yaitu Siswanto, pangkat 3. Kami mewakili dari Reskrim, kami Pak Kasat Reskrim, untuk jabatan kami saat ini adalah Kadin Tipikor. Pada kesempatan siang ini kami akan memberikan sedikit yang untuk penekanan ada dua yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah yang tidak boleh dilakukan oleh ormas dan yang boleh dilakukan oleh ormas. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas pokok kepolisian kami di bidang penegakan hukum, yaitu di Reskrim, kami akan menyampaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, undang-undang organisasi kemasyarakatan, bahwa ada yang tidak boleh dilakukan. Lanjut Pak. Nah, ini yang kami garis bawahi atau kami kasih warna merah. Ya. Ormas dilarang untuk melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang daripada aparat penegak hukum. Ya, kami sampaikan ormas dilarang untuk melakukan kegiatan di luar penegak hukum. Salah satu contohnya, ketika ada salah satu ormas yang melakukan sweeping, itu adalah di luar kewenangan daripada tugas ormas. Jadi itu adalah kewenangan daripada aparat penegak hukum. Ketika ada ormas yang masih melakukan seperti itu adalah akan kami tindak sesuai dengan tugas kami adalah aparat penegak hukum. Kemudian dasar kami untuk melakukan penegak hukum adalah salah satu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diatur dalam KUHP. Ya. KUHP untuk pasal 6. Nah, kalau pasal 6 kalau penyidik, saya sampaikan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang. Kemudian untuk pasal 7 yang adalah kewenangan daripada penyidik, yaitu bisa memberhentikan, bisa memeriksa surat, dan menghentikan atau melakukan penggeledahan. Itu adalah tugas wewenang penyidik yang diamankan oleh undang-undang. Aparat penegak hukum melakukan penindakan itu ada dasarnya, yaitu dasarnya undang-undang. Ketika ada seorang mungkin dari masyarakat yang melakukan kegiatan di luar ketentuan undang-undang, itu adalah nanti kami akan melakukan penindakan. Pada kesempatan siang ini kami tidak akan memberikan materi yang banyak. Intinya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang diperbolehkan, yaitu ormas bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya, fungsinya ormas tadi yang disampaikan dari Pak Ketua Kasubag. Ya. Terus ya, itu adalah dasar-dasar kita untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian kami juga sedang mendapatkan informasi bahwa ada salah satu ormas yang mengintimidasi atau meminta data ke desa-desa tentang adanya penggunaan anggaran desa. Saya sampaikan di sini, yang berhak meminta data maupun audit di desa-desa dengan penggunaan anggaran desa adalah APH. Siapa APH itu? Kepolisian, kejaksaan, dan APIP, yaitu di sini adalah inspektorat. Di luar itu silakan rekan-rekan yang memiliki informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, karena kami juga mengawali di bidang korupsi, silakan memberi informasi, melaporkan ke kejaksaan maupun ke Polres kalau ada dugaan tindak pidana korupsi.
jangan sampai rekan-rekan organisasi meminta audit atau mengaudit kegiatan itu kan di luar daripada tugas dan kewenangannya dan tidak diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu pada siang hari ini kami menegaskan ya dari aparat penegak hukum, ketika masih ada organisasi masyarakat yang melakukan tugas dan kewenangan di luar kewenangannya diatur dalam undang-undang kemasyarakatan, kita akan melakukan penindakan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Satrasdim, Bapak Satrasdim. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan dari Kodim Lanal Polres yang telah memberikan banyak ilmu di siang hari ini, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan keormasan dan kemasyarakatan. Dan saya pamitkan tadi Bapak Kapolres ada tugas di Banyumas ya, masalah dinas, juga dari mana ada tugas di Kalindo ya, sehingga tadi pamit kepada kami. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan kesempatan yang terakhir kita buka sesi tanya jawab karena mengingat waktu. Ini kita batasi 5 pertanyaan sesuai dengan baris. Kebetulan ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Kita urutkan ya dari baris paling timur sebelah kiri. 1 penanya. Monggo langsung ke depan Pak. Baiknya di balik. Monggo dari sebelah timur ada atau cukup? Ya, baris kedua barangkali ada. Ya, alhamdulillah. Baris ketiga, monggo tadi Bapak nama dan dari ormas mana? Pertanyaannya to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Al-Bani Idris dari Ormas KNPKRI, yaitu Gerakan Penjagaan Korupsi, Gerakan Nasional Penjagaan Korupsi Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mau bertanya kepada khusus Pak Kasat Reskrim ya, terkait kegiatan Ormas di Ormas KNPKRI itu untuk mencari data adalah harus mengadakan klarifikasi dan investigasi terkait dengan undang-undang undang-undang kebebasan informasi publik. Tapi tujuan kami adalah hanya klarifikasi dan investigasi, menggali informasi yang ada dugaan tindak pidana korupsi. Apakah itu termasuk mengaudit yang dilarang oleh undang-undang itu satu. Dan yang kedua dengan PP 43 2018 bahwa kadang-kadang laporan kami ada miss karena laporan kami kadang-kadang lebih dari 30 hari tidak ditanggapi. Makanya kami lempar nurati lagi dan baru ditindaklanjuti. Karena pelapor itu adalah wajib menanyakan tindak lanjut daripada laporan KNPKRI dan pelapor itu dibolehkan di PP 43 2018 adalah memberi saran dan informasi tambahan. Saya kira ringkasnya begitu. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Adi Idris. Kemudian baris keempat barangkali ada. Ya, terima kasih Pak untuk partisipasinya. Sama-sama kita memberantas tindak pidana korupsi. Itu adalah yang diamanatkan oleh undang-undang Pak. Ya, terkait dengan adanya auditnya atau mencari informasi apa yang mungkin organisasi Bapak itu
untuk laksanakan. Nah, gini Pak, kami sampaikan bahwa kita tuh boleh mencari informasi Pak. Nah, informasi yang masyarakat ketahui, tapi ketika itu nanti sudah masuk ke dalam, ya, dengan adanya mungkin kegiatan dan sebagainya ataupun dengan penggunaan anggaran dari ormas kan bisa melaporkan ke APH maupun ke inspektorat. Ya. Dari situlah nanti kan bisa nanti ditanyakan kembali untuk perkembangannya seperti apa Pak. Ya karena apa? Ada kita menjagani ada beberapa orang tertentu yang mengatasnamakan ormas Pak. Ya kita itu atas nama pribadi, tapi dia berbicara atas nama ormas dan untuk kepentingan dia pribadi. Ya, ketika ada seseorang yang mengetahui atau seseorang mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan salah satu di desa, silakan melaporkan. Ya, melaporkan kalau mungkin ada investigasi atau mungkin mengetahui silakan melaporkan. Nah, dari laporan tersebut kita akan tindak-lanjuti dan kita nanti akan memberikan laporan juga Pak, pemberitahuan perkembangannya sudah sampai mana. Dari situlah nanti kita bisa mengetahui adanya kerugian negara, ya, kemudian adanya penyalahgunaan wewenang, adanya menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, nanti kita saling koordinasi Pak, karena saya baru lihat jenengan hari ini, tapi sudah tahu nama jenengan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya selesai. Oke, monggo Pak Imbang. Makasih mohon izin Bapak, kita ambil sedikit unsur korupsi aja Pak. Ya saudara itu tahu unsur korupsi itu ada 4. Satu yang jelas adalah uang negara, uang pemerintah, atau uang yang ditarik dari masyarakat. Kalau uang negara itu pasti disebut dengan anggaran. Anggaran itu apa? Anggaran itu sesuatu kegiatan yang dibiayai, gitu intinya. Kalau itu bukan uang pemerintah, besok. Kalau bukan itu anggaran bisa dilakukan korupsi. Yang kedua, korupsi itu pasti dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah. Ciri nih, pejabat itu pasti sumpah. Gitu aja. Lurah sumpah, jabat sumpah, dilantik. Pegawai sumpah dilantik. Ini juga. Nah ini yang ketiga, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, walaupun toh itu tidak menguntungkan dirinya tapi menguntungkan orang lain, sama aja namanya korupsi. Yang keempat adalah memakai suatu aturan yang menyimpang. Contohnya ada aturan itu kan secara tata urutan hukum itu kan namanya ada tata urutan hierarki. Pemerintah namanya kita mainkan, pemerintah desa membuat perdes yang seolah mereka gak contoh. Dulu mamanya desa itu dikasih apa ya namanya, lampu listrik pakai sinar matahari umpamanya. Terus sekarang siapa yang mau? Nggak ada. Sebenarnya ini kan milik pemerintah, harusnya dimasukkan dari simak BNN, pasti dari siapa yang melakukan pemerintah daerah itu dari terserah apa dikasihkan ke desa, ini mesti tersimak. Nah ini kalau sama para desa dihanturkan, dihilangkan, itu bisa dikatakan penggelapan bukan korupsi. Oke, jadi Pak. Karena semua milik negara, investasi negara sedang dilakukan suatu aturan ini Pak ya, harus dilakukan penghapusan melalui lelang negara. Ada lelangnya potong Pak. Itu saja Pak. Kalau saya tahunya Pak Gatot Pak Sentot teman-teman saya. Biar saudara mohon izin sama masukan ini biar tahu
elemen mana aja, itu negara apa utuh, desa atau bagaimana itu nanti kita lihat. Ya Pak, terima kasih, saya terima kasih atas partisipasi Bapak untuk membangun masyarakat Kabupaten Cilacap bangga membangun desa. Terima kasih Bapak. Terima kasih dari Reskrim maupun dari bagian hukum Pak. Baik Bapak Ibu, saya pikir kegiatan hari ini kita cukupkan sampai sini karena sudah cukup semua tadi, nggak ada pertanyaan diwakili oleh Pak Adi Idris, dan barangkali bisa kami simpulkan singkat saja. Pertama, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman ormas semuanya, tidak bisa kami sebutkan satu-satu atas kehadirannya, dan siang hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang banyak tadi dari Polres, dari Kodim, dari Lanal, dan dari teman yang lain. Mudah-mudahan mulai hari ini kita menjadi paham bagaimana kedudukan ormas dan posisi ormas seperti apa. Insya Allah kita hari ini mulai paham, dan kami yang ada di depan ini sangat terbuka dengan Bapak Ibu semuanya. Barangkali bisa sharing, diskusi, ataupun ingin atau menanyakan atau ingin mengklarifikasi hal terkait dengan bagaimana tugas pokok dan visi ormas ke depan. Kami sangat terbuka tentunya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi ormas ini adalah sangat mulia, karena di sana di dalamnya ada ormas juga diletakkan dalam salah satu dari komponen bangsa yang ingin untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nanti pelajari, dan ini tugas yang sangat mulia, dan ormas di Kabupaten Cilacap kami harapkan setelah pembinaan siang hari ini bisa menjadi perekat, pemersatu di antara seluruh komponen bangsa yang ada di Kabupaten Cilacap ini, dan itu juga bagian dari tujuan ormas atau fungsi ormas, yaitu bagaimana ormas bisa menjadi perekat alat pemersatu. Mari hari-hari ke depan, ini sudah masuk bulan Oktober, mari momentum bulan Oktober ini menjadi penguat bagi kita untuk mari bersatu padu untuk membangun Cilacap yang lebih baik. Dan kami pemerintah Kabupaten Cilacap tidak alergi dengan kritik dan lain-lain, tetapi justru kita juga perlu kritik dari teman-teman yang semuanya. Tentunya kritik yang disampaikan dengan cara santun, dengan mekanisme yang ada. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya dalam hati, karena beberapa hari yang lalu banyak atau sebagian dari teman-teman kita sering mengadakan audiensi. Ya, apakah boleh Pak mengadakan audiensi? Boleh. Pak Bupati itu juga sering menyurati Pak Bupati, hari ini kita akan mengadakan audiensi. Nah, tapi jangan banyak-banyak audiensi. Saya juga sering dapat Pak Bupati beraudiensi dengan seluruh komponen yang ada di Cilacap ini. Nah, audiensi diterima di ruang tamu Bupati, ngobrol-ngobrol apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya ke depan, bagaimana posisi Pemda nanti bisa memfasilitasi, bagaimana bisa mengakomodir itu. Jadi kalau audiensi boleh, cukup 3-4 orang silaturahmi, diterima mungkin di mana saja boleh. Itu juga hal yang positif untuk membangun komunikasi. Itu ya. Jadi sampaikan apa yang menjadi tugas panjenengan tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita sudah paham tentang kedudukan kita, posisi kita. Semoga Allah SWT merahmati dan meridhoi kita semuanya. Kita diberikan kemudahan berpikir, bertindak dan berucap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja. Terima kasih. Sugeng kundur kami yang ada di depan, barangkali ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum kundur mungkin bisa sejenak berfoto di depan untuk kenangan kita semuanya. Terima kasih.
Mungkin Mas